wasilah kunci bersuara. Pengurus takmir mushola, tokoh masyarakat, sedoyo hadirin hadirat ingkang dimulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten kalau ini tadi maulid disingkat teman-teman. Nggih. Kula niki supe ya apa? Dijadwal saya kalau tulisan gebuk sama bodan iki opo kok iso ketemu di sini. Tak pikir-pikir kae gitu loh. Kalau kuliah kemarin itu lihat saya sih mau nambah tidak gagal. Ini ngomongnya jadi gagal nggak beratan orang. Kita tunggu ini saatnya jadi bulan nanti tetap di sini sampai selesai. Terus maka di awal dikit saya mau berapa jiwa terlalu mungkin ikhlasnya bersama pas berangkat dari awal sebelum gebuk. Alhamdulillah pagi malam berbagi, masya Allah di pertemuan yang baik ini di majelis sholawatan bareng-bareng, mau sabda-sabda di kajian Nabi bareng-bareng. Insya Allah yakin husnudzon dengan Gusti Allah bahwa perkumpulan kita ini menyebabkan insya Allah pulau kalian dengan sedoyo mati pagi kajian Nabi bareng-bareng. Insya Allah angsal sahabat di kajian Nabi bareng-bareng, pulau bersuara bareng-bareng dalam kajian Nabi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampai di hadis nomor 39. Sudah sampai hadis nomor 39. Ini berarti tak sulit ini hatam sampai 50 berapa saat disebut hadiah insyaallah. Tapi jangan lupa kalau namanya ilmu dan hatamnya nggih napa nggih. Dikatakan boten-boten menungso niku lek wis ngaku paham kabeh ilmu Gusti Allah berarti dia bohong. Dikarenakan manusia itu memahami ilmu hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian itu hai manusia diberi pemahaman tentang ilmu agama kecuali hanya sedikit. Sa'alim-alim wong, sa'alim-alime, sa'apal-apal kitab, sebanyak apapun sama ngagum iki alim, orang itu mengetahui ilmu cuma sedikit. Omongannya sing alim. Makanya Nabi Musa alaihissalam niku biar pernah ditanggapi dia. Ya Nabi Musa, siapa orang yang hidup sekarang yang paling alim? Nabi Musa bingung akhirnya ngomong, anak saya. Akhirnya ditegur kali Gusti Allah, wahai Musa, ada yang lebih alim dari ini? Yang inginnya lebih dari itu ada. Sinten jawab, biar saya ingin belajar kepada dia. Ya sudah, kamu berjalan ke satu tempat bertemunya dua muara laut. Kemudian kamu bawa ikan. Nanti kalau ikan itu hilang dari kamu akan bertemu dia. Singkat cerita Nabi Musa berangkat dari surat Al-Kahfi. Nabi Musa berangkat, subhanallah, di perjalanan Nabi Musa itu tertidur. Nabi Musa berangkat berdua sama satu namanya Sayyidina Yusha bin Nun. Kemudian Nabi Musa tertidur, Sayyidina Yusha bin Nun ini mirsani tempatnya ikan itu tiba-tiba ikannya loncat, terus masuk air hilang. Tapi Sayyidina Yusha bin Nun lupa. Subhanallah, saya tinggal di situ. Lari, dibuat lupa sama setan. Dalam ayatnya, pas bangun perjalanan lagi. Pas perjalanan, Nabi Musa bilang, mandat istirahat bayar di mana? Terus tanya, ikannya mana? Oh iya saya lupa wahai Nabi Musa. Tadi pas kita tidur di sana, ikannya itu telah ucul. Ikannya ucul. Jadi Nabi Musa, ada makuna nabi dari Nabi Musa. Lu, yo iku sing digoleki kapan ucul ini? Iwa, balik kalau gitu kita kembali ke tempat di mana ikan itu loh. Subhanallah balik, terus saya dinasih. Coba gak lari, ya gak pas waktu di gunung. Waktu itu belum ada Sayyidina Khidir, tapi timingnya bisa jadi tepat. Ketika kembali, pas ketemu Sayyidina Khidir. Sebagaimana kisah saya gak mau bahas ini secara panjang. Intinya kan pada akhirnya naik kapal. Nabi Musa sama Sayyidina Khidir naik kapal. Waktu di kapal itu ada burung terbang. Burung ini turun ke air laut, ngambil air diricik, terus terbang lagi. Terus dari Sayyidina Khidir, wahai Musa, ilmu saya sama ilmu kamu digabung. Itu banyaknya seperti banyaknya air yang diambil sama burung ini. Sedangkan ilmunya
Allah seluas iku ilmune Sayyidina Khidir ambil Nabi Musa, kudu ilmune Cak Musa kayak Rasulullah bener. Nggih, Masya Allah ilmune Nabi Musa ambil Sayyidina Khidir digabung dibanding luasnya ilmunya Allah yang satu tetes. Apa mana pulau panjenengan? Maka dari itu maka hatam kita ini turun mempelajari ilmu semua. Makanya belajar itu minal mahad ilal lah, belajar ilmu agama itu gak nanti mulai lahir sampai mati. Gak mati gak pernah ngaji insya Allah. Amin ya rabbal. Kalau panjenengan saya dikatakan kalau betul seneng ngaji semati deh insya Allah. Amin ya rabbal. Sudah hadis nomor 39. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-ama'im 'alal qalamis. Rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana. Dirosikan Nabi perbedaan antara kita wa bainal musyrikina dan antara orang-orang musyrik. Apa sih orang-orang musyrik itu? Orang yang menyembah kepada selain Allah. Yang dimaksud di sini khususnya orang musyrik Arab dulu itu menyembah berhala. Ibu kafir Quraisy menyembah berhala ini musyrik. Cari kanjeng Nabi di antara perbedaan gaya berpakaian antara kita dengan orang musyrik itu adalah al-ama'im al-qalamis, yaitu kalau kita kata kanjeng Nabi pakai imamah di atasnya kopiah. Jadi kanjeng Nabi itu dulu pakai kopiah atau tapi ini sunnah yang kubur ini. Nih, orang musyrik tidak pakai koran suara. Musyrik barang golongannya Abu Jahal itu banyak begini itu segala. Nih, golongannya Abu Jahal enggak pakai kopiah. Kanjeng Nabi itu mesti pakai kopiah. Kemudian imamahnya itu dililit di atasnya. Imamah itu loh, imamah itu surban sing bulat di kepala itu namanya imamah. Kalau dislampirkan di kalau kata susah ini namanya tidak. Nih, dikir tidak, tapi lihat kalau bulat di kepala jadi imamah. Nih, tidak ya sunnah. Imamah juga sunnah. Cuma sebagai guru-guru kita mengatakan imamah itu koyok ibarat seragam kayak orang yang sudah pantas untuk masya Allah ya aku lihat itu simbolnya ulama. Kalau sebagian Dehandromo dulu itu kalau sudah mengamalkan semua isinya kitab Hidayah Imam Ghazali baru lantas nampak pakai imam. Ya, kita ini baru ngamal apa? Dari Hidayah kita sampai adabnya wudhu begini, baca ini mau tidur ini, mau tahajud. Terus ngamalnya kuwabe baru pantas pakai imam. Itu gak pantas. Ya, tapi kalau misalnya mau ngikuti sunnah ya gak ada masalah. Serasa gak pantas imam sebaliknya kita ikut sunnah kok. Cuma karena Nabi beda antara kita sama orang muslim. Kita itu pakai imamah di atasnya. Jadi Rasulullah itu pakai kopiah ini, terus imamahnya ditulis, terus ada gini-gininya di lebih ada enggak kepada bahasa Arabnya. Ya, ada sama ulama-ulama seperti TV ya itu ada rumah berkafir itu namanya juga yang masya Allah itu Rasulullah. Orang apa itu mengikuti kanjeng Nabi. Kalau mau pakai imamah pakai kok. Sedangkan orang musyrik itu ada yang budulan, ada yang pakai surban ini tapi tidak pakai kok. Tidak pakai kok. Ya, dari hadis ini, hadis sahih riwayat Hakim. Hadis sahih riwayat Imam Hakim. Dari hadis ini salah satu hadis di mana kanjeng Nabi itu selalu mengajarkan agar kita itu mempunyai ciri khas dibandingkan orang muslim. Jadi tidak bodoh. Paham? Antara sini Islam dan sini itu tidak sama. Jadi bukan berarti kanjeng Nabi itu karena pakaian orang Arab itu kanjeng Nabi melok oleh orang Arab tulisan tidak diubah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ada yang diubah sama kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk itu tadi kau bagi orang Arab pakai kopiah kemudian dilihat imamah. Rasulullah mengatakan ini sebagai ciri khas. Paham?
orang Islam beda dengan orang kafir. Maka untuk menunjukkan kita ini bangga dari orang Islam. Contoh lain lagi. Dulu orang Persia pakai bagus pokoknya mulai sudah bagus masa putih mulai saat ini kalau Iran lagi si air wes orang Persia niku biyen usum dono kumis jenggot di lintir cukur lemis kumisnya panjang pelitu model kate kamu minyak sama biar bisa bertangkang itu ini belum yo pokoknya dikasih sesuatu sampai kenceng terus kalau puter-puter ya kalau sama lihat film versi zaman dulu pernah lihat mengisahkan kalau misalnya ini mengisahkan kaisar Persia komandan Persia itu jadi begini terus orang yang puter itu model-model lah tuh kumisnya tuh jenggotnya kan orang Arab karena waktu itu Persia itu peradaban maju Arab tertinggal orang Arab biasa orang yang peradabannya tertinggal itu gayanya biasanya melok-melok negara yang peradabannya maju salah satu Indonesia kok belok barat ya gue barat rambutnya di cukur cara disemut gue barat potong moha potong moha gebuk barat rambutnya kuning kalau kuning asli gini kuning imitasi ini namanya Masya Allah barat potong hijau tuku soklet terus soklet nih lensa sih dulu pernah motor plastik mulai uang dari rusak mata itu ya Masya Allah salah melihat kalau kita itu maaf negara biasa negara maju itu biasanya style gaya hidup gaya berpakaian itu diikuti oleh negara yang kalah maju orang kan juga gitu melo-melo wong Persia jenggot jadi dicukur kumis jadi panjang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bersabda khaliful musyrikin khassus syawari wa auful lihya. Dirasikan dengan Nabi ojo-ojo ambek muslim kalian umat Islam maka berbeda dengan mereka tunjukkan kalian berbeda khassus syawari pendekan kumis maka sunnah kalau sunnah itu gak haram cuma sunnah memendekkan kumis wa auful lihya peliharalah jenggot maka pelihara jenggot hukumnya juga sunnah. Tapi apakah mencukur jenggot hukumnya haram? Oh, jangan kita Ustaz gak jelas. Dari jenggot tak boleh dicukur. Boleh dicukur soalnya Nabi mengatakan auful lihya perintah itu anjuran. Makanya ngaji gak tutup ya. Ada fil amr di hadis di Quran itu ada yang sifatnya anjuran, ada yang sifatnya keharusan. Jenggot ini sifatnya anjuran. Kalau bisa peliharalah jenggot. Nggak bisa itu kalau saya kerja itu nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Ulang, udah tak pelihara itu situ, cukup ini, situ ini, tak boleh. Ya nggak apa-apa. Timbang kok ibu gak indah. Iya nggak boleh. Karena Allah jamilun sunnah juga kata Nabi Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan Allah itu cinta yang indah, yang rapi-rapi, yang indah. Maka dari itu sampai semrawut gak rapi, yo gak sunnah jelas nih. Maka kalau bisa rapi minggu jenggot monggo sunnah. Ini pulau dulu tak ada ini. Malaysia dari ngomong banyak ini. Kalau Imam Malik mengatakan paling maksimal jenggot itu kalau sekiranya sudah dipegang gini sudah kelewat daripada genggaman sebaiknya dipotong. Enggak sampai genggaman pokoknya niat tiba nanti Kanjeng Nabi dia kalau sunnah insya Allah selama jenggot macet oleh jalan terus amin ya rabbal dari hadis ini juga apa? Nabi itu ingin agar pulau kalimat dengan saya umatnya itu punya ciri khas beda malah melo-melo okafir tapi menunjukkan kita Islam ini kumisnya pendek orang jenggot oh ketika orang kafir itu imaman kita gak gitu kita pakai kopnya baru jadi jelas ini muslim
mancing berarti yang harusnya kayak hitam lah koko, tapi yang terbaik warna hitam ketok mulut boko kak ketok kelek kakek ketok singkute kak ketok bulune ketok cuman kelihatan paling boleh wajah sama telapak tangan bahkan sikil di kos kaki ilmu itu masya Allah tunjukkan ini loh kita muslimah sesuai yang diajarkan kanjeng Nabi begitu seharusnya bukan malah niru-niru wong sing gak wong musyrik kata you can see dulu kan di Roma gak kok kan ketika keluar nih kita bicara wong musyrik kata you can see melo ngurus turun dicukur kelek itu mengerfel ya Allah kelek di bakal ngomong saat bicara ya la haula wala quwata illa billah budaya kita budaya malu budaya Islam itu budaya malu. Kenapa budaya malu ini? Kanjeng Nabi itu isinan. Rasulullah itu malu. Nabi itu sampai kalau mau lihat wajahnya orang terlalu lama, orang laki, Nabi itu malu. Kalau dilihat dia lihat badannya. Jadi Rasulullah itu malu. Ada lagi satu orang sahabat dulu, wong ini itu isinan. Sampai dulu dari Senin. Kok dia kok isinan? Jadi kanjeng Nabi tak buka ini kayak layak diindah bikhair. Di Rasulullah kanjeng Nabi jangan isinan. Malu itu tidak mendatangkan kecuali baik. Kecuali kebaikan itu budaya Islam, budaya isin. Budaya kafir, budaya kafir isin. Saya ini orang Islam, orang budaya kafir isin. Saya ini yang khususan ini kadang-kadang masya Allah joget-joget ya. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Insya Allah kali ini betul-betul. Nih.